bikin Q&A, jadi udah ada beberapa pertanyaan yang udah masuk ke aku. Di sini aku pilih ada 10 atau enggak 11 pertanyaan gitu, aku lupa, yang pasti ya sekitar segitulah ya, nggak banyak soalnya aku tulis di kertas, handphonenya kan buat record kayak gitu. Jadi mari kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang pertama itu ada Bunga, hai Kak, dance cover itu apa harus izin? Kayak gitu ya inti pertanyaannya. Sebenarnya nggak harus izin, dan si agensi malah bahagia gitu kalau kita bikin dance cover sebanyak-banyaknya dari idol mereka, karena kan itu salah satu promosi gratis ya buat si agensinya dan idol kayak gitu. Lalu juga ada beberapa lagu yang nggak bisa dimonetize kan, jadi ya si agensinya bahagia lah, uang dance covernya masuk mereka kayak gitu. Jadi nggak harus izin, kalian boleh bikin dance cover sebanyak-banyaknya. Ini pertanyaan juga banyak banget yang tanya dari dulu, itu udah banyak yang tanya kayak gini melalui DM aku kayak gitu. Untuk pertanyaan yang kedua itu ada Din, ini dari DM aku ya, dan aku udah jawab sebenarnya, tapi aku pengen record aja, takutnya ada beberapa dari kalian yang memiliki pertanyaan yang sama kayak Din ini kayak gitu. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Saya mau tanya bagaimana agar video dance cover kita bisa monetize oleh pencipta. Bagaimana biar dapat izin dari JYP? Ini sebenarnya kayaknya dia nonton video aku yang tentang monetize copyright itu loh ya. Nanti aku bakal taruh linknya di description box ya. Sebenarnya caranya biar demonetize itu kan aku bilang kalau dapat izin dari bukan dapat izin, tapi iya benar sih, dapat izin dari JYP-nya langsung gitu ya, biar bisa dimonetize. Tapi bukannya si dance cover-nya ini yang minta izin, tapi JYP-nya itu memutuskan sendiri si lagu idolnya itu bisa dimonetize atau enggak, kayak gitu loh guys. Jadi ya si JYP-nya ini sendiri loh yang memutuskan kayak gitu. Jadi bukan aku yang minta izin, maksudnya yang dance cover yang minta izin, tapi si JYP-nya ini memberikan izin atau enggak, yang memutuskan lagunya bisa dimonetize atau enggak. Ini aku tanya ke Din ini, dance cover apa yang dia bikin, ternyata punya izin yang Not Shy sama Mafia. Kalau yang aku bilang dan kalau aku punya itu yang Mafia memang kena copyright, tapi kalau yang Not Shy itu nggak kena copyright. Dan aku kan bikin dua dance cover Not Shy ya, dan itu dua-duanya nggak kena copyright. Dan punya Dinnya ini juga ternyata yang Not Shy itu nggak dapat nggak kena copyright juga, jadi bisa dimonetize kayak gitu. Jadi sesuai lagu aja sih sebenarnya, lagu mana yang si agensi ini izinkan kayak gitu. Punya aku yang bisa dimonetize itu dari Big Hit, terus ada juga dari agensi kecil sebenarnya, aku lupa lagunya sih. Aku lupa lagunya, yang masih ada lah ya, aku lupa. Nanti aku bakal cantumin di sini dance covernya itu bisa dimonetize. Yang Big Hit itu punyanya si BTS ya. Terus tapi yang Big Hit ini dibagi dua, dance cover sama si agensinya. Jadi perolehan monetize-nya itu dibagi dua kayak gitu. Terus untuk JYP ini yang Not Shy itu, terus ITZY sih cuma Not Shy aja sih sebenarnya, yang Wannabe nggak dapet, yang Mafia apalagi nggak dapet. Terus kalau SM semuanya nggak dapet, semuanya SM nggak dapet. Kalau JYP lagi YG, maksudnya kalau YG itu punya Blackpink ada How You Like That, itu remix. Tapi kalau remix kan ini ya apa namanya, memang ada beberapa musiknya yang diubah kan, jadi nggak kena monetize kayak gitu. Jadi kalau kalian dance cover dan pengen bisa dimonetize ya sebisa mungkin lagunya di remix kayak gitu, biar nggak kena copyright gitu loh guys. Terus ada juga punya si Blackpink itu solo punya Jennie, itu aku ada dua video. Yang video pertama yang aku buat itu kena copyright, tapi yang kedua itu nggak kena copyright, jadi bisa dimonetize. Terus juga ada lagunya Blackpink juga, aku lupa judulnya, Crazy Over You apa ya, aku lupa judulnya ya. Mungkin ada yang inget ya, bisa komen di bawah gitu. Itu juga nggak kena monetize kayak gitu guys. Oke, jadi intinya ya dari jawaban aku itu bukan si dance covernya yang minta izin, tapi memang itu udah keputusan dari si agensi kayak gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga, ini dari Nabila. Kakak suka, ini Nabila ini subscriber aku dari awal banget aku bikin YouTube ini. Nggak awal banget sih, tapi masih subscribernya masih sedikit banget lah kayak gitu. Kakak suka dance dari umur atau kelas berapa? Selama ini pernah ikut kelas dance atau belajar sendiri?
Aku suka dance itu sebenarnya, kalau dance ya, dance tari modern itu dari SMP. Kalau tari tradisionalnya ya memang dari kecil memang udah suka kayak gitu. Tapi kalau dance sendiri itu dari SMP. Waktu itu ada penilaian gitu ya dari guru kesenian yang harus membuat tarian sendiri gitu, buat dance sendiri gitu loh guys. Lagunya dari lagu Indonesia kayak gitu. Waktu itu aku pilih lagunya siapa aku lupa, yang pasti itu grup gitu. Dan aku buat koreonya, terus aku juga yang milih lagunya, aku yang milih kostumnya juga gitu loh. Aku juga bikin apa, pola lantainya juga kayak gitu. Jadi sejak itu aku ada ketertarikan untuk ikut les dance, tapi akhirnya nggak les juga, belajar sendiri. Pada akhirnya belajar sendiri kayak gitu ya, belajar sendiri, dikoreksi sendiri seperti itu. Terus ada pertanyaan selanjutnya, pertanyaannya dari Nana, Kak, gimana caranya agar bisa diklaim hak cipta agar dimonetize? Ini pertanyaannya sama ya, ini tentang monetize karena memang susah banget sebenarnya buat dance cover itu dimonetize. Ya caranya kalian harus ini sih sebenarnya paling aman sih, dan paling aman dan apa ya namanya, pasti dimonetize-nya sih itu kalian pakai lagu yang remix. Dan lagu remixnya pun kalian itu harus cari yang nggak dimonetize gitu loh guys, yang nggak ada keterangan di bawah description box itu kan biasanya ada keterangan di bawah gitu, keterangan lagunya. Nah kalau itu si remixnya itu nggak ada keterangan yang di bawah itu berarti bisa dimonetize, maksudnya nggak kena copyright. Dan itu nyari lagu remixnya susah banget. Itu aja punya aku yang How You Like That, yang punya Blackpink yang remix itu aku gabungin sendiri. Jadi itu lagu remix ada 2 sebenarnya, tapi aku gabungin sendiri gitu loh. Aku edit ulang, maksudnya aku edit ulang dan alhamdulillah tidak kena copyright kayak gitu. Jadi perlu perjuangan yang lebih kalau pengen dimonetize kayak gitu ya, pakai lagu remix. Lanjut ada Dino ya, kayak gitulah ya bahasanya namanya. Halo Kak, aku tadi tuh upload video dance cover ke YouTube tapi kena copyright jadi nggak bisa dilihat sama siapapun. Video aku 7 menit, lagunya campur-campur sih, mainly gitu ya, Etis, Pentagon, sama NCT Illicil. Nah aku harus gimana tuh Kak biar videonya bisa dipublik? Nggak apa-apa, nggak monetize juga, asal ditonton publik aja. Kalau aku sih ya, kalau aku pribadi selama bikin dance cover itu kena copyright, kena hak cipta itu nggak bisa dipublik gitu loh. Jadi tetap bisa dipublik kalau aku pribadi. Jadi aku pernah, tapi reaction waktu itu nggak bisa dipublik karena kena hak cipta, dan reactionnya itu dari Music Bank kayak gitu. Jadi bukan MV, dari Music Bank. Aku mungkin mau mungkin Dino ini DM aku deh. Aku pengen tahu maksudnya musiknya itu musik medley-nya itu kamu ambilnya dari mana. Kalau dari Music Bank gitu memang mungkin kena copyright mungkin ya. Soalnya aku pun juga gitu dulu bikin reaction itu kena copyright dan nggak bisa dilihat, nggak bisa dipublik kayak gitu. Tapi kalau dari remix atau bikin sendiri sih aku juga kurang paham ya sebenarnya. Soalnya aku bikin apa ya namanya, bikin dance cover itu juga kena copyright tapi masih tetap bisa dipublik kayak gitu ya. Tapi yang nggak bisa dimonetize sih kayak gitu. Jadi mungkin aku pengen tahu lebih lanjutnya musiknya seperti apa aja sih kayak gitu. Ini aku nggak bisa jawab ya sebenarnya pertanyaannya ini, soalnya selama aku bikin dance cover itu aku nggak pernah kena copyright yang sampai nggak bisa dipublik gitu loh guys. Oke, selanjutnya itu Anissa dan Alika. Oh, sebenarnya pertanyaan Alika ini mirip ya sama pertanyaannya Anissa, tapi yang aku ambil tuh pertanyaan dari Anissa. Gimana caranya agar cepat menghafal dance Kak? Menghafal dance ya? Aku nggak tahu guys jawabannya. Ini juga ada banyak banget yang tanya gimana caranya menghafal cepat dance gitu. Aku nggak tahu jawabannya, soalnya aku pun sendiri itu nggak secepat itu juga ngafalin dance-nya. Tak kecuali kalau aku suka banget sama lagunya itu pasti bakal cepet banget kayak gitu. Tapi kalau nggak tahu jawabannya, karena kalau soal deh sampai belibet. Soalnya kalau aku pribadi itu aku lebih baik menghafalnya itu agak lama tapi detail temponya itu bagus gitu ya, walaupun nggak terlalu mirip tapi setidaknya nggak terlalu jauh dari apa yang si idolnya dance kayak gitu. Karena memang aku tuh ya kalau cepet-cepet ngafalin nih ya,
detailnya tuh pasti ada aja yang lupa kayak gitu. Kayak pas take video tuh kayak aduh gerakan habis ini apa ya, kayak lupa gitu loh. Jadi aku lebih baik kalau menghafalnya itu lebih lama, tapi kalau pas take itu udah siap gitu loh, jadi nggak harus take berulang kali karena capek kayak gitu. Itu pengalaman aku sih ya, pengalaman aku untuk menghafal cepat dan menghafal lambat. Jadi aku saranin nggak apa-apa ngafalin Koreanya itu lambat, nggak apa-apa, yang pasti detail sama temponya itu oke gitu. Oke, lanjut pertanyaan yang keberapa nggak tahu ya, ini dari Park Chanyeol. Aduh, ini sampai EXO Park Chanyeol aja ngirim apa loh, fashion loh. Oke, dari Park Chanyeol. Kak mau nanya, kenapa ya setiap kali aku videoin dance aku, pas udah selesai dan aku lihat lagi tempo gerakan sama lagunya tuh nggak sama, padahal aku udah dance sesuai tempo lagu itu. Apa karena HP aku ya? Mau jawabannya karena hopeless banget akunya kayak gitu. Aduh Park Chanyeol, hopeless. Aduh kasihan Park Chanyeol. Kayaknya si Park Chanyeol udah nggak di EXO lagi ya. Kayaknya bikin dance cover deh kayaknya sekarang. Oke, untuk pertanyaan yang ini sebenarnya aku pernah mengalami juga ya, dan itu kalau dari aku yang mengalami hal itu memang dari handphonenya ya. Jadi bukan dari handphonenya sih, lebih ke aplikasinya. Waktu itu aku biar lagu itu masuk ke video ya, jadi aku pakai lagu, maksudnya aku dengerin lagunya itu dari handphone yang sama dan ngerekam videonya di handphone juga yang sama, jadi satu handphone gitu ya. Dan aplikasi yang aku pakai waktu aku record videonya itu Snow. Jadi video sama lagunya itu balapan gitu loh guys, jadi lari-larian gitu, nggak sama kayak nggak sama kayak temponya kayak gitu. Jadi aku pakai open camera. Kalau open camera itu lagu sama videonya itu sejalan, nggak balapan kayak gitu. Karena kalau pakai kameranya yang langsung dari handphone itu nggak bisa, punya aku nih nggak bisa, lagunya nggak ke ini, jadinya berhenti sendiri kayak gitu. Jadi mungkin aku saranin, mungkin kalau nge-record dance cover lalu juga dengerin lagunya dari satu handphone yang sama gitu ya, pakai open camera aplikasinya, atau enggak kamu bisa lagunya bisa dengerin di laptop kayak di mana kayak, atau handphone mama kalian kayak pinjam dulu kayak gitu ya. Atau enggak ya kalau pas si videonya itu sama lagunya balapan ya temponya, mungkin bisa diedit kayak gitu, diedit biar temponya nggak lari-larian kayak gitu guys. Oke, editnya gampang, di ini doang, di mana di CapCut itu udah capcut ya. CapCut itu gampang banget loh editnya di sana. Jadi mungkin kalau nggak pakai open camera, tapi aku lebih saranin diedit aja sih sebenarnya, soalnya pasti lebih bagus kayak gitu. Oke, lanjut pertanyaan. Terima kasih Pak Chanyeol udah tanya ya. Sekarang Liza, pertanyaan dari gimana sih caranya Kak biar kerudung kita tetap stay pas lagi dance. Ini juga banyak banget yang tanya ya. Jadi kalian harus punya. Aku bakal jawab pertanyaan ini sambil aku praktekin juga cara memasang si hijab ini kayak gitu ya, biar tetap stay pas ngedance. Yang pertama kalian harus punya cemiti. Jadi cemiti itu kayak gini. Kayak gini guys, masa kalian nggak tahu ini cemiti atau kemiti, nggak tahu deh ya di rumah kalian apa namanya. Kayak gini, ini cemiti. Kalian perlu 3 cemiti. Emang harus sebanyak itu Kak? Iya, harus 3, harus banget 3, harus ya. Terus buka ini dulu kacamata. Oke guys, jadi hijabnya tuh kayak gini, hijabnya segi 4 ya biasa. Kalau pasmina Kak jangan, tolong ya jangan. Kalau pasmina nggak tahu deh tutorialnya kayak apa, pasti segi 4. Tuh, kayak gini kalian pasang seperti biasa, pakai hijab seperti biasanya. Di sini kasih jarum bendel ya, terus di atas juga aku kasih nih. Biar kenapa Kak? Biar tetap stay. Nih, biar tetap stay, tapi jangan ditusuk gini. Tusuk jadi kuntilanak nanti. Ya, oke. Jadi, ini perhatikan baik-baik soalnya ini ribet banget. Jadi, apa namanya? Ini yang depan sebelah kanan. Kalau aku nggak tahu ya di kalian ini kayak sebelah kiri gitu. Jadi kalau kalian pakai hijabnya mungkin, bentar aku tutupin. Soalnya aku ikat ninjanya nggak ketemu, jadi nggak pakai ikat ninja. Jadi ini kalau seumpamanya yang kiri punya kalian yang di depan ya, yang kiri nanti yang di depan gini kayak gitu, oke? Tapi kalau punya aku ini kan yang kanan, jadi yang kanan ini ditaruh di depan sini ya, yang kiri ini ditaruh di dalam, terus taruh di belakang gini loh guys. Nah kayak gini, taruh belakang kayak gini, oke? Terus yang di depan ini
Tapi ini di dalam ya, kalau gini kan nggak rapi jadinya kayak gitu. Terus ini yang di depan itu taruh di belakang gini. Sabar, ini memang lama ya. Makanya aku kalau bikin jeans cover terus outfitnya banyak tuh agak stres karena pasang hijabnya tuh lama. Kayak gini. Terus di belakang. Tuh, di sini. Nah, gini ya. Habis itu yang bagian dalam yang sebelah ini, yang dalam ini itu juga digabungin nanti ke sini. Tapi lewat dalam ini aku contohin lewat luar biar kalian juga paham. Jadi nanti digabungin gini loh, guys. Bentar. Nah, kayak gitu nanti kayak gini. Tapi ini yang ini lewat dalam biar rapi, kayak gitu. Dan ini emang agak susah ya, tolong sabar aja. Terus habis itu ya, di yang dalam ini dipegang sama tangan yang ini biar nggak copot nih, tuh kan nggak copot. Nah, habis itu yang sini kan kayak gini nih, belum apa nih namanya, belum ke dalam juga gitu. Jadi ini diginiin dong, dimasukin gini. Nanti tangan yang sini megang kerudung yang sini, hijab yang sini, kalian kelihatan nggak yang sini. Habis itu baru dicemiti, pakai cemiti. Nih, dicemiti deh. Cemitinya yang sebelah sini ya, yang kalian bisa aja deh, yang sebelah mana aja deh. Dicemiti. Kayak gini ya. Cara. Kayak gini ya. Aduh, ini agak kurang rapi, nggak apa-apa ya, tolong nanti pahami aja. Nanti aku kenapa kelihatan. Lalu ya, yang sebelah yang di bawah ini, yang bagian bawah ini itu digabungin. Jadi yang buntutnya itu ke atasin kayak gini. Oke. Lalu ini kan ada sisa-sisanya nih. Ini juga kayak gitu. Jadi ini dicemiti juga di dalam. Tapi ini di dalam ya cemitinya. Nah, dicemiti. Kalau nggak dicemiti gimana, Kak? Jangan nanti keluar dicemiti. Kayak gitu. Dirapiin deh. Nah, ini kan ini si buntutnya dikeluarin deh. Setelah itu, Kak, gimana, Kak? Kalian harus punya daleman yang turtleneck. Turtleneck. Ntar aku ambil dulu ya. Jauh lagi. Nah, kayak gini dalemannya. Emang harus, Kak, harus karena kuncinya ada di sini kayak gitu. Dan ini sebenarnya aku udah pakai daleman hitam. Jadi aku bakal balik lagi habis ini setelah si hijabnya ini aku masukin kayak gitu. Jadi hijabnya itu aku masukin ke bajunya si turtlenecknya ini kayak gitu. Oke, lanjut. Jadi ini udah aku masukin ya. Emang belum rapi ya. Ini yang luar ini aku pakai jaket lagi, guys, soalnya takut merawang aja. Ini aku yang buntutnya ini dikeluarin, yang buntutnya terus dirapiin, guys. Yang nggak perlu itu dirapiin, ditaruh dalam kayak gini ya. Dan kalau kalian biarin kayak gini doang, itu nggak rapi sama sekali kayak gitu. Jadi kalian harus cemiti lagi biar mengunci si hijabnya. Nah, kayak gini. Jadi ditarik ke belakang. Habis itu jangan lupa yang di belakang dirapiin. Nah, kayak gitu. Ini yang belakang emang agak susah ya, karena memang kan ini soalnya ada buntut-buntutnya ini loh, jadi agak susah kayak gitu. Kalian kuncinya tuh gimana sih, Kak? Kayak gini, aku praktekin di depannya aja ya. Jadi ini ditarik terus diginiin tuh, kecekek dong, Kak. Ya jangan jangan ini juga dong, jangan terlalu kecekek juga kayak gini. Terus nanti dicemitiin. Ini nggak terlalu kelihatan soalnya hitam ya, kayak gini. Tapi ini jangan di depan juga, di belakang biar nggak kelihatan kayak gitu. Oke. Ini aku pakai jaket jadinya agak susah ya. Jadi di kunci di belakang kayak tadi ya, aku praktekin. Terus habis itu ditarik gitu deh, jangan sampai kecekek, tapi habis itu dicemiti lagi kayak gitu. Tuh, kayak gini kan, ya kan? Jadi kayak gini, guys, tuh. Yang ini emang harus dirapiin kayak gitu. Tuh. Kayak gini ya, guys ya. Tuh. Kayak gini. Jadi ini tuh aman. Kalau bisa kalian punya dalemannya yang ini ya, yang ketat gitu ya, bukan yang ketat, yang bisa kayak gini loh, yang bisa yang agak longgar gitu loh, maksudnya. Yang karet gitu loh. Nggak tahu deh bahasanya, mesti kayak gini. Jadi nggak terlalu kocak ya. Kayak gitu. Selesai deh. Dan ini yang di atas ini perlu banget biar nggak ke depan hijabnya waktu ngedance. Soalnya dikasih ini aja suka ke depan apalagi nggak dikasih kayak gitu loh maksudnya. Selesai. Paham? Lanjut. Pertanyaan selanjutnya itu dari Naila.
Hai kak, mau tanya dong, outfit kakak kan bagus-bagus, kalau boleh tahu belinya di mana ya? Ini aku juga udah jelasin di video terbaru aku tentang outfit. Sebenarnya outfit aku itu kebanyakan belinya di offline store. Waktu aku masih kuliah di Jember itu aku, ya gimana ya, namanya juga cewek, aku suka jalan-jalan gitu. Kalau lihat baju yang unik menurut aku, itu aku harus punya, harus aku beli, harus banget deh, harus banget ya, kayak gitu. Makanya kalau nggak beli itu, pernah aku nggak mau beli itu baju sampai kayak kebawa mimpi gitu loh guys, sampai kepikiran, jadi harus beli. Jadi kebanyakan baju aku dari offline store. Ada beberapa yang online, tapi yang kebanyakan ditanya sama kalian sih sebenarnya yang beli di offline store ya, kayak gitu. Terus ada beberapa juga yang aku pakai modus dari hijab. Mungkin si Naila harus tonton video aku yang tentang apa namanya, outfit buat dance, oke? Nanti aku kasih linknya di description box, kayak gitu. Selanjutnya itu dari, oh ya, ini sebenarnya aku bingung sama satu orang ini, soalnya dia awalnya tanya tapi nggak aku jawab di komentar. Setelah itu keesokan harinya dia komen lagi sama komen yang agak sensitif kayak gitu. Ini namanya aku sebutin ya, Ain soalnya gede banget gitu, Ain Al Yahya. Pertanyaan pertama yang gak aku jawab, dia tanya aku awak beli seluar cut mana, maksudnya beli outfit di mana, terus kalau beli online mau linknya boleh, kayak gitu. Nggak aku jawab guys, ya pertanyaannya nggak aku jawab di komentar. Tapi keesokan harinya tiba-tiba dia komen kayak gini, astagfirullah, jangan berhijab kalau yang pasti jangan pakai hijab lah kalau pakaian dan tariannya kayak gitu intinya. Seperti itu. Tapi komen yang kedua itu udah dihapus sama dia, tapi kan masih tetap ada lah di pemberitahuan di YouTube aku kayak gitu. Jadi aku agak bingung ya sebenarnya sama Ain Al Yahya ini. Dia tanya outfit tapi setelah itu katanya nggak tahu deh kayak gitu. Sebenarnya aku tuh ada beberapa orang yang kayak kenapa sih ngedance tapi pakai hijab kayak gitu. Tapi ya aku ya namanya juga orang yang udah bodo amatan ya, kayak aku ini dulunya ini juga banyak banget yang tanya ya, Kak gimana sih biar apa ya, pede, biar pede bikin dance cover pakai hijab gitu. Soalnya kan ada beberapa orang yang ya negatif gitu lah ya, pemikirannya ke dance cover yang hijab kayak gitu. Ada juga ya kayak gitu deh, aku banyak banget apa namanya yang DM soal hal itu, dan ada juga yang sampai curhat juga kayak gitu kan. Kalau aku pribadi sih awalnya dulu aku emosi waktu lihat komen yang memang menyudutkan hijab aku dan dance aku, itu kayak benar-benar emosi banget kayak gitu. Tapi setelah itu aku berpikir bahwa ya udahlah ya, namanya juga orang mungkin tujuannya sih mengingatkan, tapi kata-katanya tuh bikin sakit hati kadang ya kayak gitu. Jadi aku mikirnya ya udahlah, orang juga artis aja itu sekelas idol aja tuh banyak banget yang apa namanya ngejelekin, banyak banget hatersnya gitu, apalagi aku yang cuma tentang ini kayak gitu loh. Jadi ya pasti ada aja lah orang yang gak suka kayak gitu. Jadi sekarang udah lebih legowo aja sih kalau ada komen yang kayak gitu, lebih kayak ketawa aja, ini orang kenapa sih kayak gitu sih. Mungkin kalian mungkin ada beberapa yang sama kayak aku kayak gitu ya. Nanti dengan waktu kalian bisa menerima orang-orang yang memang mempunyai negatif komentar ke kalian kayak gitu. Semangat yang pasti ya. Ya, pertanyaannya udah habis. Terima kasih sudah nonton, dan terima kasih juga buat kalian yang sudah ngirimin pertanyaan ke aku. Semoga bisa terjawab ya, walaupun sebenarnya ada beberapa yang nggak bisa aku jawab. Terima kasih sudah nonton. See you. Semangat buat kalian semua.